Bybit disclosing on Friday that it was hacked in what could be the largest crypto heist. Over $1.4 billion in crypto. Bybit got hacked for Ethereum wallets. The Bybit exchange was hacked for $1.4 billion. Almost £1.2 billion worth of cryptocurrency. Pencurian kripto terbesar dalam sejarah baru aja terjadi. Bybit kecolongan 23,8 triliun rupiah. 23,8 triliun rupiah hilang dalam hitungan jam aja akibat gerombolan hacker ternama yaitu Lazarus Group yang mencuri puluhan triliun rupiah dari multisig cold wallet ETH punya Bybit. Cold wallet kena hack, lo kok bisa? Kronologisnya gimana? Simak di mari. Hai semua, balik lagi sama gue Audrey di Koinvestasi. Di video kali ini, gue bakal ngebahas tentang pembobolan kripto yang terjadi di Bybit. Katanya sih ya, ini adalah pencurian kripto terbesar di dunia. Jadi apa sih yang terjadi? Yuk kita bahas lebih lanjut. Jadi, pas 21 Februari 2025 kemarin, analis on-chain bernama ZachXBT nge-spill adanya transaksi janggal pada walletnya Bybit. Nah, si Zach ini nge-spill lewat channel Telegramnya yang jumlah subscribersnya itu udah lebih dari 70.000 orang. Jadi sebenarnya ZachXBT itu siapa sih? Nah, ZachXBT ini adalah analis on-chain yang punya Telegram yang namanya itu Investigation by ZachXBT. Yang ibaratnya tuh kayak detektif online on-chain yang fokus pada menginvestigasi kasus peretasan dan juga pembobolan di dunia kripto. Nah, setelah diselidiki ternyata emang hacker ini tuh berhasil ngebobol cold wallet ETH mereka dengan cara yang super duper licik. Technically, ini tuh bukan peretasan, karena cold wallet itu kan yang paling susah banget dihack. Karena tuh mereka punya security yang paling aman dan juga sifatnya tuh offline. Jadi tuh private key ini disimpannya secara offline. Beda lagi kalau misalnya cold wallet itu dicuri fisiknya. Jadi tuh nggak bisa dicuri secara online, karena ya emang nggak ada aja gitu loh secara online. Dan nggak ke-expose secara malware ataupun phishing. Tapi tenang aja, nanti bakal kita bahas di video lainnya mengenai cold wallet. Nah, pencurian ini tuh terjadi dengan memanfaatkan celah dari mekanisme multisig atau multi-signature wallet. Jadi buat yang nggak tahu, multisig wallet itu adalah mekanisme di mana beberapa orang tuh harus tanda tangan buat setujuin si transaksi ini. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari cara kerjanya si multisig itu. Nah, karena mekanisme multisig tadi yang membutuhkan beberapa persetujuan orang atau misalnya disebut thresholder, jadi sebenarnya tuh bukan cold walletnya yang kena hack. Hal ini tuh udah dikonfirm sama CEO Bybit atau Benzo yang ngasih klarifikasi kalau emang konfigurasi dari multisig itu yang emang dimainin sama si pencuri ini. Yang bikin tampilan UI-nya si multisig ini seakan-akan emang aman buat ngelakuin perpindahan dana ataupun transaksi. Jadi ya para thresholder ini kegocek dong untuk kena phishing untuk klik approve. Yang sebenarnya ini tuh malah kasih akses penuh ke si pencuri ini. Alhasil semua ETH mereka tuh langsung dikuras habis ke wallet misterius ini. Nah, setelah dana keluar dari Bybit, hacker itu tuh langsung ngepecah duitnya atau diversifikasi ke berbagai wallet biar susah dilacak. Mereka juga nyuci aset curian melalui DEX atau Decentralized Exchange. Bahkan, ada dugaan juga beberapa dana tuh masuk ke platform XCH yang sering dipakai buat transaksi anonim. Tapi pada akhirnya pihak XCH ini tuh buru-buru membantah tuduhan tersebut. Setelah diinvestigasi lebih lanjut, si ZachXBT itu bilang kalau dalang semuanya ini adalah Lazarus Group. Buat yang belum tahu, Lazarus Group itu adalah geng hacker asal Korea Utara yang emang udah terkenal langganan nih bobol industri kripto dan juga keuangan. Nah, sejak 2017 mereka emang udah curi lebih dari 6 miliar US dollar dari berbagai platform kripto. Buat apa? Sebenarnya kalau menurut Elliptic, hasil curian ini tuh dipakai buat danain program rudal balistiknya Korea Utara. Mereka tuh juga punya software yang canggih ya buat ngebobol aset kripto ini dengan keamanan yang tinggi. BTW, Bybit tuh nggak diem doang loh. Buat ngejar balik duitnya, mereka langsung ngeluarin bounty sebesar 140 juta US dollar dengan ngajakin hacker white hat atau hacker yang bisa dibayar secara profesional untuk nguji dan juga memperkuat sistem milik perusahaan ataupun institusi serta mengantisipasi serangan cyber. Dan juga penyidik blockchain buat bantu lacak dana yang udah dicuri. Nah, pertanggal 25 Februari 2025, Bybit bikin website lazarusbounty.com yang tujuannya buat memburu hacker dan mengungkap transaksi ilegal di blockchain. Selain itu, exchange lain juga turun tangan buat bantu likuiditasnya si Bybit. Contohnya nih, Bitget ngasih 40.000 ETH. Dalam waktu cuma 3 hari, Bybit tuh berhasil nutup semua kerugiannya. Mereka tuh dapat dana dari pinjaman, setoran investor gede, dan juga beli ETH via transaksi OTC atau over the counter.
Sekarang mereka tuh udah ngeklaim kalau misalnya semua saldo pengguna tuh udah kembali aman dan juga operasional exchange tetap normal. Terus CEO Bybit Ben Zhou juga bilang kalau deposit dan juga withdrawal mereka juga udah balik lancar. Dan mereka juga bakal segera rilis laporan proof of reserve biar user mereka tuh yakin kalau misalnya dana mereka tuh masih 1:1. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah ini udah cukup buat ngembalikan kepercayaan orang terhadap keamanan exchange? Soalnya kan peretasan ini bukan sekedar bikin Bybit rugi, tapi juga ngasih peringatan ke seluruh industri kripto. Karena nih ya faktanya, hacker tuh masih selalu selangkah lebih maju daripada kita. Jadi seberapa aman sih sebenarnya industri kripto? Secara teknologi, blockchain itu kan aman. Tapi masalahnya bukan di situ. Yang sering jadi sasaran hacker tuh justru malah platform tempat transaksi kripto tuh terjadi. Contohnya nih kayak exchange, dompet digital, ataupun smart contract. Karena regulasinya itu juga masih minim, ya keamanan aset lo tuh sepenuhnya jadi tanggung jawabnya lo. Jadi dunia kripto tuh emang penuh peluang cuan, tapi nggak juga lepas dari resiko. Peretasan Bybit ini juga bukti, bahkan exchange besar pun tuh bisa jadi kena loh. Keamanan aset lo tuh bukan cuma tanggung jawab platform, tapi juga diri sendiri. Jangan cuma FOMO ngejar profit, tapi juga paham cara jaga aset. Pakai cold wallet, jangan simpan semuanya di exchange, dan selalu waspada sama potensi serangan hacker. Karena di dunia kripto, yang paling aman tuh bukan yang paling cuan, tapi yang paling siap buat ngelindungi asetnya. Yuk, biar tahu berita terbaru, jangan lupa like, share, dan juga subscribe Koinvestasi. Karena Koinvestasi, semua bisa kripto. Dadah!